Oke, assalamualaikum. Kali ini kita akan ngebahas kembali, nge-review kembali tentang Magicom Yongma ya. Karena banyak sekali komentar pertanyaan yang masuk tentang Magicom dan juga banyak komplain ya, banyak komplain. Nah, jadi di sini aku bukan endorse ya, di sini aku akan jawab review aku sejujur-jujurnya ya. Di sini aku baca dari komentar yang paling terbaru ya. Nah, sebagai info untuk teman-teman, ini Yongma yang aku pakai ini tipe SMC 7047 ya. Penggunaan listriknya di sini 220 volt. Daya listriknya 400 watt ya, 400 watt, kapasitas 2 liter. Nah, ini made in China ya. Ini made in China seperti ini. Aku pakai yang warna gold ya, warna gold. Nah, aku mau jawab dulu pertanyaannya. Sampai sekarang masih baguskah, Kak? Masih bagus ya, masih bagus dan masih berfungsi dengan baik. Kemudian ada lagi, aku beli Yongma YMC 801 dengan harga hampir 600.000. Ternyata nasinya lengket di teflon dan teflonnya mengelupas. Kalau untuk teflon ya, teflonnya di sini masih bagus, masih mulus ya kakak. Mungkin kendalanya kalau mencuci teflon itu, kalau misalnya masih dalam keadaan panas itu jangan langsung disiram dengan air ya, tapi harus dinetralkan dulu sampai dia betul-betul dingin, suhu udara gitu ya. Jadi tidak boleh pas habis panas dari Magicom itu langsung kita guyur dengan air ya, tapi harus dinetralkan dulu. Kemudian juga kalau membersihkan teflon tidak boleh pakai pembersih yang seperti kawat, itu nggak boleh. Kita harus pakai spons yang lembut ya. Aku nggak pakai yang kawat-kawat itu, aku nggak pakai. Kemudian dari Halimah Tusadia, Mbak bisa nggak hangat seharian? Bisa, bisa. Jadi misalnya kalau pagi aku masak pukul 8 pagi, di situ aku perkirakan ya, misalnya aku masaknya untuk 4 cup. 4 cup itu sampai sore cukup. Jadi jam 4 itu udah habis ya, habis makan siang itu udah habis. Jadi aku akan masak lagi untuk makan malam itu sore ya. Jadi aku nggak pernah menghangatkan nasi itu dari pagi jam 8 sampai besoknya jam 8 malam tuh nggak pernah gitu. Jadi aku cuman masak untuk porsi secukupnya ya. Kemudian Yongma yang sekarang cepat basi, nasinya bau gitu. Terus kalau 2 hari nggak habis, nasinya kering. Terus kalau mau ngebuka tutupnya suka netes-netes ke nasi. Awalnya sih bagus, nasi juga pulen. 1 bulan pemakaian ketahuan Yongma yang sekarang nggak sama seperti Yongma yang dulu. Dari Mbak Cahaya 1001. Kalau aku masak nasi itu secukupnya. Jadi misalnya biasanya untuk porsi makan siang itu 4 cup itu cukup. Jadi aku masak lebih kurang 4 cup. Nanti untuk makan malam aku masak yang baru. Jadi aku nggak masak langsung nasi untuk makan malam gitu ya. Jadi karena pengennya nasi itu fresh gitu ya. Jadi aku nggak sampai 2 hari itu, nggak seperti itu ya. Kalau nasinya kering sampai 2 hari kayaknya memang itu udah terlalu lama ya. Kalau 2 hari berarti 2 kali 24 jam ya. Nah, kemudian sekarang gimana Kak rice cookernya? Ada kendala terlalu panas nggak yang bikin sampai nasi jadi kering? Atau ada masalah lain? Baru niat mau beli rice cooker merek ini. Sebetulnya kendalanya nggak ada ya. Kendalanya itu nggak ada. Cuman memang kekurangannya Yongma yang tipe SMC 7047 ini kekurangannya dia tidak punya penampung air ya. Nah, jadi ini adalah uap panas ya, uap panasnya. Airnya itu netes di sini. Di sekitar sini memang nggak ada penampungnya ya, nggak ada penampung di belakang seperti Miyako atau yang lain tuh nggak ada.
jadi dia netes di belakang sampai ke belakang, itu betul ya. Jadi ini memang kekurangan Yongma ya. Terus dari Yuni, beda banget sama Yongma zaman dahulu, nggak lengket, nggak basi, nggak kering. Sekarang Yongmanya panas banget, bikin nasi jadi kering. Maybe ya, maybe. Setengah 9 malam masak, tapi indikator warm baru 1 jam 11 menit, berarti setelah masak matang lalu dicabut. Iya, jadi kalau udah matang itu aku cabut ya, karena dia bertahan panasnya itu cukup lama. Jadi misalnya kita mau makan siang jam 12, jam 9 pagi kita masak, itu sampai jam 12 masih anget. Jadi untuk menghemat listrik juga, jadi aku cabut ya. Dari Leni, Kak mau tanya dong, aku kan juga pakai Yongma kayak gini, tapi kalau dari mati lampu dia nggak langsung hangat atau warm ya Kak, tapi malah balik ke memasak lagi. Iya bener, kalau misalnya mati lampu kita tinggal setel aja di sini, kita tinggal pencet tombol yang ini yang warm ya. Memang mati lampu dia balik ke otomatis lagi, jadi harus tombol ke hangat. Kemudian di sini, Kak mau tanya dong, aku kan juga pakai Yongma kayak gini. Oh ya sorry. Dari Elok Dewi, makasih Mbak reviewnya, yang punya Mbak ini paling enak and complete reviewnya. Thank you. Kemudian udah pakai 10 tahun pakai Yongma Magicom tank warna coklat, walaupun teflon dah agak ngelupas, tapi 2 hari nasi masih bagus. Enggak benyek, emang beda. Nah ini review dari Mbak Norma Marlina. Dia bilang masih bagus ya, sudah pakai 10 tahun. Lumayan loh, 10 tahun tuh cukup lama ya. Kemarin juga aku sempat pakai merek Miyako ya. Miyako itu juga pakai bertahan selama 10 tahun ya. Dan akhirnya nextnya aku ganti pakai Yongma. Itu awal-awal merek itu pakai Miyako yang warna hijau ya, yang bulat ya. Kemudian dari Irwan, punyaku parah banget, baru beli, setiap masak nasi selalu berkerak. Jadi banyak banget yang kebuang, udah gitu masaknya lama banget. Masaknya itu tergantung ya, kalau misalnya nasinya banyak ya pasti agak lama. Kalau misalnya nasi sekitar 4 cup atau 5 cup itu butuh waktu sekitar 20 sampai 25 menit ya. Dia kan otomatis ya. Nih. Memang kemudian dari Mbak Nining, memang jadi berkerak. Masak sore, pagi hari udah berkerak, udah ganti-ganti beras. Kalau saya Mbak Nining, misalnya saya masak malam pukul jam 8 misalnya. Jam 8 itu misalnya niatnya mau dipakai untuk pagi, misalnya mau dibikin nasi goreng, itu malamnya saya cabut, saya matikan. Jadi tidak semalaman dari jam 8 pagi sampai jam 7 pagi itu on tuh enggak sih. Karena memang itu bikin panas ya, dan itu juga boros listrik ya. Kemudian dari Mbak Nila Nurjana, katanya nasi gampang basi, aneh padahal air udah pas. Kalau nasi basi itu penyebabnya macam-macam. Ada yang kurang bersih pada saat kita mencuci beras ya. Kemudian juga wadahnya juga, tempatnya juga tidak bersih. Kemudian juga centong nasinya juga mungkin kurang bersih, makanya jadi cepat basi ya. Jadi banyak sekali faktor penyebab nasi cepat basi. Kemudian dari Mbak Yunani, kakak semalaman itu nyolok terus enggak. Jadi kalau malam udah habis makan malam, misalnya ada nasi sisanya itu kita keluarkan, simpen di Tupperware ya, Yang Magicomnya dimatiin, jadi besok pagi baru masak yang baru. Dan yang sisa yang lama itu saya taruh di bagian atas, jadi dia tetap hangat, jadi nggak ada nasi terbuang ya. Kemudian dari Gamer, kalau masaknya berapa menit? Kok aku 1 jam nggak henti-henti? 1 jam lama banget ya, biasanya sekitar 20 sampai 25 menit udah matang kok biasanya. 1 jam terlalu lama ya. Bunda, bagi dong caranya mengatur waktu kalau kita mau pergi keluar gitu, startnya dengan waktu yang kita inginkan. Kalau untuk Yongma yang ini dia otomatis ya, jadi kita misalnya mau pergi nih,
Kita mau pergi jam 8 pagi, jam 7 kita udah prepare, udah masak, tinggalin aja, nggak usah ditungguin, nanti dia otomatis dari cooking dia langsung berubah jadi warm. Kalau yang otomatis seperti itu ya. Dan kayaknya sekarang Magicom tuh banyak yang otomatis semua ya, nggak ada yang manual ya. Kemudian kenapa kalau pas mendidih airnya keluar? Iya, nanti pas dia mateng, lagi pas proses masak itu memang ada air atau uap yang keluar dari sini, ini lubang dari sini. Dan aroma nasinya itu memang udah tercium ya, tercium dari sini. Oke, terus ini banyak sekali. Nasinya kalau aku nggak mengeras tapi malah jadi benyek, basi. Basi itu penyebabnya banyak ya. Satu, pernah sih aku bahas juga penyebab nasi basi itu, satu, mencuci berasnya nggak bersih. Kedua, tempatnya nggak bersih ya, teflonnya. Ketiga, itu centongnya juga nggak bersih ya. Kemudian bener gak sih Bun kalau di warm lama atau lebih kurang 10 jaman jadi lembek dan cepet basi? Tak mau beli tapi kok banyak yang bilang kalau cepet basi. 10 jam kayaknya terlalu lama ya kalau kita menghangatkan nasi. Jadi saya memasak nasi itu secukupnya. Jadi misalnya untuk makan siang saya siapkan 4 cup dan itu harus habis. Kalaupun ada lebih itu biasanya lebihnya sedikit aja, nggak banyak-banyak gitu ya. Jadi kita mesti menakar, misalnya untuk makan siang biasanya 4 cup, kita cukup masak 4 cup. Nanti sore untuk makan malam kita masak lagi, jadi ulang begitu, jadi tidak dipanaskan berlama-lama gitu ya. Jadi so far untuk pemakaian Yongma ini oke-oke aja, cuman di sini yang kekurangannya memang ya, mungkin ini masukan untuk Yongma ya. Di sini ini kan uap air panasnya ini aja sih sebetulnya kendala. Ini kan uap air panas ya, dia netesnya ke sini nih, tidak ada penampungan untuk uap di belakangnya sini, nih nggak ada ya. Jadi dia netes ya, netes dan mengendap di sini. Nih akibatnya dia di sini nih, netesnya lewat sini keluar tuh, basahnya di situ. Itu aja sih kekurangannya untuk Yongma ya. Terus juga memang beda sih tingkat kepulenan. Untuk Yongma memang is the best lah, oke lah ya, lebih pulen memang dibandingkan dengan merek-merek yang lain ya. Boleh, mungkin sekarang udah banyak produk-produk Yongma yang mungkin sudah ada tempat penampungan ya, tempat penampungan di belakangnya ini mungkin sudah ada. Kalau yang ini udah aku pakai lebih kurang hampir 1 tahunan ya, dan belum ada masalah. Mudah-mudahan bisa awet ya sampai 10 tahun ya. Kita nanti review ya 10 tahun lagi ya, gimana hasil hasil kerja si Yongma ini setelah 10 tahun. Dan kalau untuk teflonnya yang paling penting tuh teflon ya. Teflonnya itu kalau kita mencuci jangan pakai sabut kawat ya, pakai sabut spons yang lembut ya. Nah, terus juga aku dapet tips satu lagi, kalau misalnya kita mau cuci beras, pakailah baskom khusus mencuci beras. Jadi jangan cuci di teflonnya. Nah, itu yang bikin teflonnya cepet baret. Karena kalau teflonnya udah baret itu berarti kita nggak bisa pakai lagi. Kita mesti beli yang baru yang teflon yang betul-betul mulus ya. Itu tips yang aku dapat dari bapak yang jual Magicomnya ini ya. Selama ini kan biasanya kalau kita masak beras, masak nasi, berasnya itu kita cuci langsung di teflon. Biasanya seperti itu. Nah, jadi teflonnya ini nggak boleh dipakai untuk nyuci beras ya, cuman langsung dimasukkan saja ke untuk memasak, prosesnya aja. Oke, semoga jawaban aku untuk komentar-komentar pertanyaan ya cukup jelas ya, dan tidak ada lagi yang bingung ya dengan cara kerjanya. Kalau untuk cara pakai ini sudah pernah aku upload cara pakainya, ada di video-video yang dulu-dulu, cara pakai Magicom Yongma ya, ada di situ. Dan ini praktis banget ya. Mulai dari bikin nasi, bubur, beras merah juga sampai cake juga sudah ada caranya. Thank you for watching ya. Jangan lupa teman-teman di like videonya, di share dan subscribe ya buat yang baru mampir. Thank you. Assalamualaikum.